Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hafid dari SDN Kelampar 3, CGP Angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyunisi dari SLB TGR Ditarakan, CGP Angkatan 9. Perkenalkan, saya R. Sri Nurdiastuti dari SD Negeri Panglekur 1 Tranakan Makassar dari CGP Angkatan 9. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Hafid. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Kabar Bu Wahyu sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya oke. Pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol santai dulu ya. Jadi kita akan membicarakan tentang persiapan untuk kegiatan coaching yang akan Ibu Wahyu lakukan. Jadi kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai kegiatan pra-observasi sebelum Ibu Wahyu melaksanakan coaching pada hari ini. Oke, Bu Wahyu. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk merencanakan hal yang ingin dikembangkan oleh Ibu Wahyu. Pada coaching nanti ya, yang akan kita lakukan hari ini, apakah Ibu Wahyu sudah siap, Ibu? Siap Bapak, insya Allah. Oke, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu Wahyu mau mengembangkan percakapan coaching dari percakapan coaching ini di bagian tujuan seperti apa ya? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, Ibu Wahyu. Dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan kepada saya, apa sih yang paling Ibu Wahyu kembangkan dari ketiga kompetensi coaching itu? Sepertinya yang kehadiran penuh itu Bapak, kehadiran penuh dan menyusun pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu yang harus saya kembangkan. Iya, mengapa Bu Wahyu memilih dua hal itu yang ingin dikembangkan? Karena saya orangnya itu Pak mudah terganggu perhatiannya. Jadi ketika saya berbicara kepada seseorang, itu saya harus memfokuskan apa yang harus saya bicarakan seperti itu. Jika saya terganggu, tentunya akan sulit bagi saya untuk berusaha menghadirkan diri secara penuh dan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, jadi menurut Ibu Wahyu, saya harus mengamati dua kompetensi tersebut ya. Iya Bapak. Oke, kemudian apa yang ingin Ibu Wahyu harapkan dari kegiatan observasi coaching tersebut? Saya berharap saya bisa lebih memahami modul 2.3 ini, yaitu tentang coaching, dan saya juga ingin menerapkan praktik coaching atau percakapan coaching dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Ibu Wahyu. Sekarang Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah Bapak siap. Mari kita mulai Bu ya. Ya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Sri ya. Boleh saya minta waktunya sebentar? Bu Sri boleh, mungkin ada yang bisa saya bantu, ada apa Bu Sri? Iya Ibu, saya pengen sharing sesuatu yang saya alami di kelas Ibu. Belakangan ini setiap saya mengajar itu ya, siswa itu selalu dalam penilaian itu selalu mengumpulkan tugasnya terlambat Ibu. Jadi tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Iya, itu yang menjadi kepikiran Bu Tuti ya. Mungkin dari percakapan kita ini mungkin kurang lebih berapa menit. Tujuan dari percakapan kita ini apa Bu? Yang ingin Ibu harapkan? Ya, saya sangat menginginkan anak itu kalau sudah
mengerjakan apa, saya memberikan penilaian itu tepat waktu gitu Ibu, tidak molor gitu. Jadi saya cepat mengetahui tingkat kemampuan pemahaman anak di pembelajaran itu, dan juga saya bisa melihat pembentukan karakternya gitu Ibu. Itu yang saya harapkan. Jadi ibu itu nanti ketika percakapan ini berlangsung, setelah percakapan ini ibu ingin mengharapkan siswa ibu itu mengerjakan tugas tepat waktu dan membentuk karakter positif bagi siswa ibu. Dan jika pemberian tugas siswa selalu terlambat dan siswa itu menyelesaikannya terlambat, ini akan berpengaruh kepada jam selanjutnya, pelajaran selanjutnya seperti itu. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan awal permasalahan yang dialami Bu Tuti itu seperti apa? Waktu itu saya memberi pelajaran matematika Ibu di kelas. Nggak tahunya setelah pembelajaran itu saya memberi penilaian. Tetapi saya itu alangkah kecewanya saya gitu Ibu, karena apa, di saat waktu yang sudah ditentukan untuk mengumpulkan tugas, anak-anak itu belum selesai, ada yang belum selesai. Kan itu bisa mengganggu jam yang berikutnya, seperti bahasa Indonesia. Berlanjut ke bahasa Indonesia juga terlambat, akhirnya sampai yang pembelajaran yang terakhir. Waktunya mepet Ibu ke jam pulang, akhirnya terlalu singkat gitu Ibu untuk pembelajaran yang terakhir itu. Jadi ketika ibu itu memberikan tugas, misalkan matematika tadi Bu memberikan tugas matematika, kemudian siswa ibu itu terlambat dalam mengumpulkan tugas matematika, sampai akhirnya molor ke waktu jam selanjutnya, ke bahasa Indonesia. Begitupun akhirnya sampai jam pulang. Baik Ibu, jika diskalakan Ibu, kira-kira siswa ibu itu ada di skala berapa? Kalau saya lihat ya, itu saya studinya di skala 6 Ibu, karena di sini tidak semuanya terlambat dalam penilaian, cuma sebagian. Yang paling ada yang sebelum waktunya sudah mengumpulkan, dan juga ada yang pas Ibu waktunya, makanya di sini skalanya saya ambil 6. Jadi karena ini tidak semua siswa yang bermasalah, anggap bermasalah, hanya sebagian yang mengumpulkan telat, jadi ibu memposisikan di skala 6. Nah, kalau boleh saya tahu skala berapa yang ibu inginkan setelah ini? Ya saya inginkan semua peserta pendidik itu sebenarnya menginginkan skala 10 Ibu. Jadi siswa itu setelah mendapat penilaian, pengumpulan tugasnya itu tepat waktu, dia tidak mengembangkan ke pelajaran yang lain gitu, agar berjalan baik gitu Ibu. Ya, Ibu sebagai pendidik itu menginginkan posisi 10, di mana posisi 10 itu merupakan posisi ideal atau posisi terbaik seperti itu Ibu. Rencana Ibu selanjutnya agar pembelajaran kedepannya bisa mencapai skala prioritas yang ibu inginkan itu apa? Sebenarnya setelah saya amati Ibu ya, untuk kelas 2 ini memang bacanya yang kurang lancar. Jadi memang dalam pengumpulan tugas itu setelah selesai terlambat. Saya ingin mengadakan itu Ibu, tambahan bimbingan untuk anak-anak itu bisa lebih lancar bacanya gitu. Jadi di akhir pembelajaran saya ingin memberi tambahan jam gitu Ibu. Dan yang kedua yaitu saya juga ingin berkoordinasi dengan orang tua agar bisa nanti di rumah itu bisa melatih anak-anaknya untuk berlatih membacanya itu biar semakin lancar. Terus dengan teman sejawat juga, bagi guru-guru mapel lainnya juga anak-anak dibiasakan gitu Ibu membaca biar tambah lancar. Juga
untuk kepala sekolah, koordinasi dengan kepala sekolah, saya ingin mengadakan literasi biar anak biasa literasi gitu. Jadi yang lancar makin lancar, terus yang kurang lancar menjadi lebih dan cepat memahami pembelajaran gitu. Ya, baik Ibu. Jadi rencana selanjutnya Ibu itu akan berkoordinasi dengan semua pihak, baik kepala sekolah, wali murid, dan guru mapel lainnya. Kalau boleh saya tahu Bu, kemungkinan yang akan terjadi hambatan atau kesulitan yang akan Ibu hadapi itu apa Bu? Dan bagaimana Ibu menyikapi kesulitan yang akan terjadi tersebut? Karena ini saya berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk orang tua murid. Jadi di sini cuma saya takutnya orang tua murid itu merasa tersinggung Ibu, merasa anaknya itu kalau disuruh membimbing dikira tidak melatih putra putrinya di rumah gitu. Terus dengan koordinasi dengan kepala sekolah itu soalnya kegiatan literasi itu kan takutnya sibuk gitu yang lain, termasuk teman sejawat ini Bu, gitu. Takut tidak sempat gitu ya. Hambatannya di situ Ibu. Ya. Bagaimana cara Ibu menyikapi hambatan tersebut? Yaitu Ibu, saya bisa memberi penjelasan lebih jelas lagi ke wali murid bagaimana pentingnya dalam melatih di rumah, dan juga saya berusaha untuk menyempatkan diri untuk memberi tambahan waktu itu, dan juga kepada koordinasi kepala sekolah dengan teman sejawat gimana mereka sangat mendukung saya gitu melakukan literasi tersebut Ibu agar berjalan gitu dengan baik gitu Ibu. Iya baik Ibu. Ketika Ibu sudah merencanakan hal tersebut, memberikan tambahan jam pelajaran untuk bisa melatih anak membaca supaya lebih lancar, berkoordinasi dengan guru mapel, kepala sekolah, dan wali murid agar wali murid juga dapat membantu membimbing siswa di rumah untuk bisa lebih lancar membaca. Nah, saya mungkin tegaskan sekali lagi kepada Bu Tuti, komitmen apa yang akan nantinya Ibu Tuti lakukan ke depannya agar harapan yang Ibu Tuti rencanakan, yang Ibu Tuti inginkan itu tercapai seperti itu. Komitmen yang akan Ibu Tuti lakukan. Yaitu Ibu, saya akan rutin mengadakan tambahan waktu untuk membimbing siswa agar di kelas 2 ini bisa lancar semua dan mudah memahami pembelajaran. Dan juga berkoordinasi dengan semua guru mapel, teman sejawat agar bersemangat lagi dalam membimbing putra putri di kelas 2. Dan juga yang paling terpenting itu orang tua tersebut, anak wali murid dari anak-anak kelas 2 ya, biar lebih maksudnya lebih perhatian. Iya, lebih perhatian, lebih telaten dalam membimbing putra putrinya, dan koordinasi dengan kepala sekolah. Sangat penting itu Ibu, literasi di sekolah. Iya Ibu, alhamdulillah Ibu, rencana Ibu sangat bagus sekali dan saya setuju dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Saya berharap itu akan segera terlaksana seperti itu Ibu. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan hari ini? Ya alhamdulillah Ibu, setelah mengadakan sharing saya sangat lega hati ini Bu, pikiran makin jernih dan makin semangat untuk menumbuhkan anak didik saya untuk menjadi lebih semangat lagi belajar membacanya. Saya bisa mengatasi agar tidak terlambat lagi dalam pengumpulan tugas-tugas itu Ibu, biar tidak mengganggu pembelajaran dan pembelajaran lebih baik lagi. Ya, semoga masalah yang Ibu Tuti hadapi terpecahkan dan siswa-siswa Ibu Tuti nanti akan lebih baik selanjutnya seperti itu. Pastinya sebagai seorang pendidik itu kan menginginkan siswa yang terbaik seperti itu ya Bu ya.
Iya Bu Tuti, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Tuti sharingkan? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Kita nanti mungkin ada sharing lagi untuk berikutnya. Terima kasih Baik. atas bantuannya. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam, sama-sama. Bu Wahyu, Iya Bapak. bagaimana Bu Wahyu setelah melakukan coaching itu tadi Bu? Alhamdulillah Bapak, saya tuh senang sekali. Selain saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk Bu Tuti tadi, saya juga merasa Bu Tuti terbantu dengan percakapan tadi Bapak. Bagaimana Ibu ya menilai diri sendiri atas kompetensi yang sudah Ibu lakukan? Saya merasa saya itu kesulitan Pak dalam memberikan pertanyaan itu loh Pak ke Bu Tuti, pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi yang dimiliki Bu Tuti. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Ya, saya kebingungan saja Bapak waktu mau menanyakan itu sedikit kebingungan, apalagi ya yang mau ditanyakan gitu Pak. Baik, Ibu boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Baik Bapak, silahkan. Saya memang melihat Ibu kesulitan dalam menggali informasi dan potensi yang ada dalam kucing. Jadi saya juga melihat hal yang masih dikembangkan dalam taraf skala prioritas. Misalnya dengan Ibu merasa kebingungan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, maka harusnya Ibu melakukan kompetensi lain, misalnya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oh iya sih Pak ya, mendengarkan penuh dengan menghadirkan penuh dan mendengarkan secara aktif itu memang sangat sangat berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu ya Pak. Benar sekali Bu Wahyu. Bagaimana tindak lanjut Ibu setelah melakukan praktek kucing tadi Bu? Menurut saya kompetensi percakapan kucing yang 3 itu Bapak akan saya miliki apabila nanti itu saya mempraktikkan percakapan kucing dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Bagus sekali Bu Wahyu, saya setuju itu ya. Kemudian kapan Ibu mulai akan melakukan percakapan kucing dalam kehidupan sehari-hari itu? Mulai hari ini Bapak, saya berkomitmen mulai hari ini saya akan dan harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh kucing siapapun yang saya hadapin agar mereka itu dapat menemukan sendiri apa yang sebenarnya mereka perlukan agar mereka dapat menggali potensi Pak yang mereka miliki. Baik Bu Wahyu, hasil supervisi ini akan saya catat dalam form supervisi akademik ya. Baik, Bapak. Menjadi bahan evaluasi apa yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam kompetensi kucing. Baik, Bapak. Apa yang didapat dari proses ini Ibu? Dari proses ini saya menemukan apa yang menjadi kelemahan saya dan saya juga menemukan apa hal yang harus saya tingkatkan lagi dalam pembiasaan percakapan kucing dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan skala prioritas yang disusun Ibu sendiri bisa dijadikan target ya. Iya Bapak. Jadi terima kasih sudah berbagi untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Wahyu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.